Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Adik-adik, kita lanjutkan materinya. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, kita akan membahas bilangan real. Cakupan bilangan real ini untuk yang hari ini ada bilangan rasional, kemudian yang selanjutnya bilangan irasional. Sebenarnya sama, biasanya 2 pertemuan, tapi nanti kita lihat kalau misalnya cukup waktunya kita lanjutkan yang irasional. Kita yang rasional dulu. Ya, bilangan rasional. Nah, di sini bilangan rasional kalau dari definisinya adalah bilangan yang dapat dilambangkan dengan A per B. Dengan A dan B itu bilangan bulat, B-nya tidak sama dengan 0. Berarti yang seperti apa? Adik-adik bisa memberikan contoh yang disebut bilangan rasional mungkin? Kalau saya punya bilangan, misalnya saya tulis 1 gitu misalnya, 1 berarti bilangan rasional enggak? Kalau saya ambil contoh 1 gitu, bilangan rasional atau enggak? Kalau definisinya seperti ini, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dilambangkan dengan A per B. Berarti 1 bilangan rasional atau bukan? Bukan. Bukan, Bu. Kenapa kok bukan? Alasannya apa? Nih, di sini adalah A dan B adalah bilangan bulat. A dan B adalah bilangan bulat. Nah, mana nih nggak kelihatan? Saya keluarkan dari ini aja. A dan B di sini adalah bilangan bulat. Kenapa kursornya kelihatan? A dan B-nya adalah bilangan bulat. Ini kenapa kursornya nggak kelihatan ya? Kalau kali ini. Nah, saya keluar dulu dari sini. Oke, saya pakai ini aja ya. Saya clear dulu. Oke. Nah, A per B tadi 1. 1 katanya bukan bilangan rasional. Alasannya? Oke, 1 disebut, adik-adik bilang itu bukan bilangan rasional. Kalau saya nulis 2, bilangan rasional bukan? Iya. Kenapa? Karena memiliki bilangan dan dua bilangan bulat. Karena menyatakan perbandingan dua bilangan bulat. Menyatakan berapa? Sekarang, kalau setengah, bilangan rasional bukan? Iya, Bu. Kenapa? Karena termasuk pecahan. Pecahan bilangan rasional. Kalau dari definisinya, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dilambangkan dengan A per B. A maupun B itu adalah bilangan bulat. Sehingga setengah tadi disebut bilangan bulat. Karena pecahan loh, kan nggak ada jalurnya di sini. Bilangan rasional bilangan yang dapat dilambangkan dengan A per B. Kalau dari definisinya, saya hapus dulu yang ini. Saya hapus dulu yang ini. Oke. 1 di situ apakah bilangan bulat? bulat. Bulat ya? Ini bulat ya? Bilangan bulat. 2 bilangan bulat bukan? Bulat.
Bulat. Nah, Bulat. 1 bilangan bulat, 2 bilangan bulat. Berarti 1/2 setengah merupakan bilangan rasional bukan? Rasional. 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 Karena dapat dinyatakan dalam A per B bilangan bulat. Oke? Kalau misalnya saya punya tadi 1 bilangan rasional bukan? Bukan. Bukan. Kenapa? Boleh nggak 1 itu saya Karena tulis? tidak menyatakan. Oh, tidak menyatakan. Boleh nggak saya tulis 1 per 1? Boleh, 1 ya rasional. Boleh. Boleh tak tulis sama dengan gini? Boleh. Boleh. Kalau 2, saya tulis sebagai 2 bagi 1. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh, Bu. Boleh ya? Ini bilangan bulat Boleh. bukan? Bulat. Bulat. Ini bulat bukan? Bulat. 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 Bilangan bulat. Sama-sama bilangan bulat. Berarti 1 boleh nggak saya sebut sebagai bilangan rasional? Rasional. Rasional. 2 di sini bilangan bulat bukan? Bulat. 1 bulat. Karena bilangan bulat dibagi bilangan bulat, maka 2 di sini masuk sebagai bilangan rasional. Bilangan rasional. Ya. Oke. Kalau misalnya 0,4. Nah, saya punya 0,4 bilangan rasional bukan? Iya. Kenapa? Iya, Bu. Kenapa? 4 Bisa per dinyatakan dalam 4/10. Iya, benar. 4/10. Atau ditulis yang lain, misalnya 2/5. Ya kan? Nah, 4 itu bilangan bulat, 10 juga bilangan bulat. 2 bilangan bulat, 5 bilangan bulat. Bisa dinyatakan dalam 4/10 atau mungkin 2/5 gitu. Ini yang disebut bilangan rasional. Jadi bilangan-bilangan yang tidak mesti bentuknya harus 1/2 yang kayak gini, nggak mesti bentuknya pecahan. Dia desimal pun nggak apa-apa, asal bisa dibuat dalam pecahan seperti ini. Oke, itu yang disebut bilangan rasional. Ada yang bisa memberikan contoh yang tidak bisa dibuat dalam bentuk seperti ini? Sekarang kalau saya punya gini, 0, kuning nggak kelihatan ya. 0, berapa? 3, 3, 3, dan seterusnya, 3-nya terus. Ada titik 3 di sini artinya dan seterusnya, 3-nya mau ditulis panjang terus sampai tak hingga. Bisa nggak dinyatakan dalam A per B? Ini 1/3. Nah, adik-adik kalau nyari di kalkulator 1 dibagi 3 mesti nanti 0,3333 dan seterusnya. Sehingga ini masuk ke bilangan rasional. 0,2 dan seterusnya. Ini nanti jadinya adalah 2/9. Nah, terus yang enggak rasional atau yang irasional itu yang seperti apa? akar 5. Nah, misalnya akar 5. Akar 5 itu bisa enggak dinyatakan dalam A per B? Enggak bisa ya, ini komanya kalau dilihat ini yang pakai koma, yang desimalnya ini kan berulang terus sama. Kalau akar 5 nanti hasilnya adalah 2, belakangnya ini enggak jelas. Maksudnya bukan sesuatu yang berulang seperti ini. Yang berulang seperti ini biasanya bisa dinyatakan dalam A per B misalnya. Kalau ini nanti angkanya enggak berulang. Bisa adik-adik cari. Nah, misalnya 0, ini walaupun di sini enggak tapi berulang 0,24 misalnya. 20 ininya 24 ada yang berulang sama-sama terus gini. Ini kan 24
dan seterusnya. Ini nanti bisa dibuat dalam 24 per berapa? 99. Loh, Bu, kok bisa, Bu? Nah, nanti jadi PR adik-adik coba. Masa sih, Bu? Nah, terus sekarang pakai kalkulator coba 24 dibagi 99 hasilnya berapa? Nah, Dek, buka HP-nya barangkali 24 per 99 misalnya. Ya. Nah, nanti berhentinya bisa di 4, bisa di 2, tapi sebenarnya ini dan seterusnya. Jadi ada titik tiganya ini. Titik tiganya artinya ada dan seterusnya. Kalau nggak ada titik tiganya, jelas langsung bisa ya. Kalau hanya 0,24 jelas. Bu, lah kalau nggak ada titik tiganya malah lebih enak lagi. Jelas 24 per 100 selesai. Tapi kalau ada titik tiganya yang terus ini yang nggak tahu ini misalnya akar 5 ini nanti terus nggak berhenti sampai habis digitnya yang di kalkulatornya di situ. Ini nggak ada perulangan. Kalau yang ada perulangan dan seterusnya gini masih bisa. Kalau yang nggak ada perulangan tapi berhenti ini juga malah lebih mudah untuk dibuat dalam pecahan. Seperti ini bentuk pecahan dengan dapat dilambangkan kayak gini nih. Yang pembilang dan penyebutnya itu sama-sama bilangan bulat. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang penasaran, Bu, itu tadi Bu kok bisa nyari dengan cepat sekali? Nah, nanti bisa adik-adik lihat, adik-adik kulik, apa ya yang menyebabkan bisa seperti itu? Ada caranya sebenarnya, ada cara panjangnya juga, ada mau di cara pendek ya juga bisa. Nanti adik-adik misalnya nyari di YouTube banyak itu. Oke. Saya clear dulu, kita lanjutkan. Tadi definisinya dari bilangan rasional. Oke. Nah, pecahan. Kalau bilangan pecahan adalah bilangan yang lambangnya terdiri dari bilangan bulat A dan B. Nah, tadi ya. A dibagi B. Tadi kenapa tadi disebut rasional? Karena pecahan. Nah, bukan tidak boleh. Karena bilangan pecahan itu masuk dalam rasional. Iya, masuk ke rasional. Jadi lambangnya seperti ini. Bisa atau ditulis B dikalikan berapa sama dengan A, atau A dibagi B. Oke. Pecahan bagian dari keseluruhan. Oke, ini contohnya nih. Lebih ini ya. Oke, tadi itu kok hilang, tadi itu kenapa pas mau nulis tadi. Oke. Setengah. Ini 1 dibagi 2. 1 dari 2 bagian. Jadi ada lingkarannya. Oke, saya kasih warna lain kan. Ada lingkarannya. Ini lingkarannya ini, tapi peok ini. Kalau nanti bikin sebenarnya nggak peok gini. Satu lingkaran ini dibagi 2 dalam 2 bagian. Yang diarsir 1 dari 2 bagian. Ada 2 bagian, maka ditulis setengah. Nanti, tapi ini contohnya sebaiknya nanti adik-adik jangan lah Bu Nika nyontohinnya lingkarannya kayak gini. Nah, sebaiknya jangan yang peok-peok kayak gini nih. Besok kalau ngajar di SD soalnya diikuti. Nah, bisa pakai mungkin apa lingkarannya pakai jangka apa tuh namanya? Pakai busur bukan busur jangka ya, bikin lingkarannya kayak gitu. Jadi memang sebaiknya jangan diinikan sih. Bentar, kenapa kursornya hilang ya? Oke. Oke. Nah, kemudian yang di sini bentuknya persegi. Satu bagian dari ada 2 bagian. Ini satu bagian. Kalau ini dibagi 3. Oke, dibagi 3. Ada 3 bagian. Ini bagian pertama. Warnanya saya bikin bagian pertama. Nah, ini bagian kedua, bagian ketiga. Besok juga kalau bikin bagi-bagian kayak gini nih, membuatnya yang bagus ya. Ini tadi yang contoh, tapi nanti adik-adik harapannya sih jangan diikuti. Wah, ini contoh yang buruk gitu ya. Contoh buruk, jangan diikuti. Ini bikinnya asal. Tapi nanti adik-adik bisa bikin yang lebih bagus lagi pakai kertas apa gitu. Pakai kertas yang oke, saya mungkin pakai aja. Nah, oke.
Lebih rapi ya. Oke. Nah, 3 bagian. Oke, 3 bagian, kemudian satu. Ini ada 3 bagian, kemudian ada 1 bagian. Yang bagian sini maksudnya ini bisa diarsir. Maka 1 bagian yang di sini ini 1 bagian dari 3 bagian, maka disebut 1/3. Ini sama. Nanti bikinnya adik-adik yang lebih rapi ya. 1 dari 2 bagian, ini 1 dari 2 bagian. Bagaimana kalau 3/5? Ya sama. Jadi adik-adik bisa membuatnya misalnya ini, kemudian ada 5, misalnya 5 itu berapa? 1. Agak besar sebelah ya. Ya, agak besar sebelah ini tadi. Oke. Semoga aja enggak ini. Pas belum sih? Nah, ada 5 bagian. Kemudian kalau 3/5 itu seberapa? Oke, berarti ya 3, diambil 3 ya. 3 bagian dari 5. Jadi 3 bagian ini dari 5, maka ini 3/5 begitu. Itu pecahan ya. Oke. Selanjutnya kesamaan pecahan. Nah, tadi barangkali adik-adik tadi kan ada berapa ya? Ini mungkin saya ini kalau dari kesamaan pecahan, kalau dari definisinya pecahan A per B dan C per D dengan B-nya dengan catatan B dan D-nya dengan catatan B dan D-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi yang bawah ini tidak boleh sama dengan 0. Oke, ini diingat-ingat dulu, bawahnya nggak boleh sama dengan 0. Akan disebut ekuivalen jika dan hanya jika A dikalikan D itu sama dengan B dikalikan C. Apakah benar? Bisa kita lihat ini. Mungkin saya ini kan ya, saya bikin kotak yang lebih ini. Kotaknya sama kali ini. Oke. Sama belum? Oke. Kotaknya semoga aja sama nih. Oke, bagi 2. Bagi 2, bentar. Bentar ya. Bentar. Oke. Bentar. Ini aja. Ya, sudah mendekati ini. Semoga aja ini ya. Oke. Saya arsir pakai hijau kali ya. Oke. Nih, misalnya 1/2. Kan berarti ini 1 bagian. 1 bagian ini ya. 1 bagian ini yang sebelah sini nih. Ya kan? Ini 1 dibagi 2. Kemudian kalau 2 dibagi 4, ya adik-adik bisa melihat. Ini kan 2 bagian dari 4 bagian. Ya kan? 2 bagian dari 4 bagian. Oke. Yang di sini 3 bagian dari 6 bagian. Semoga dengan di atas ke bawah ini bisa lebih kelihatan. 1 bagian dari 2, ada 2 bagian. Ini ada 4 bagian, tapi dapat 2 bagian. Ini ada 6, tapi di sini 3. Nah, adik-adik bisa memperhatikan ternyata bagiannya ini sama. Ini tadi berapa bagian? Oke, ini tadi adalah
Ini tadi adalah satu bagian dari dua bagian. Satu bagian dari dua bagian. Ini adalah dua bagian dari 4 bagian. Yang ini adalah 3 bagian dari berapa bagian? Dari 6. Nah, ternyata besarannya sini sama. Jadi setengah, 2/4, 3/6 ini sama. Ilustrasi gambarnya seperti ini. Ini yang disebut sebagai kesamaan pecahan. Nah, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan barangkali? Bisa dipahami ya? Oke, saya clear dulu. Kita lanjutkan. Nah, teorema dasar pecahan. Untuk sembarang bilangan pecahan A dan B dengan B tidak sama dengan 0. Ini sama seperti tadi ya. B-nya tidak sama dengan 0, C-nya juga tidak sama dengan 0. Jadi di sini B-nya tidak sama dengan 0, C-nya juga tidak sama dengan 0. Sehingga B dan C-nya tidak sama dengan 0. Yang atas itu disebut sebagai pembilang, yang bawah itu disebut penyebut. Nah, atau ini juga gini, ini dibalik AC, CA, dan sebagainya itu silakan saja. Itu. Nah, untuk sembarang pecahan A dan B dengan B tidak sama dengan 0 dan sembarang bilangan bulat C, nah, C-nya sembarang, jika dikalikan nanti yang dikalikan bilangan bulat C. Nah, ini jika yang pembilang dan penyebutnya sama-sama dikalikan C, maka nilainya sama. Ini C. Jadi A per B. Misalnya ada setengah, dikalikan berapa? Dikalikan 3/3. Ya sama hasilnya dengan setengah. Jadi nanti misalnya setengah, boleh saya tulis setengah kali 3/3. Nah, kan sebenarnya 3/3 1, ya kan? Sama ini yang di sini. Jadi kalau misalnya ada 4/6. Sebenarnya 4/6 itu kan 2 kali 2, ya kan? Dibagi 2 kali 3. Ada bilangan yang sama, yaitu 2 di sini nih. Sehingga ini bisa ditulis sebagai 2/3. Nah, maka kalau mungkin adik-adik mendengar menyederhanakan dibagi dengan bilangan tertentu yang sama. Nah, ini dibagi dengan 2. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Oke, kalau nggak ada, saya anggap udah ya. Oke, definisinya pecahan A per B dengan B lebih dari 0 merupakan pecahan sederhana jika FPB-nya adalah 1. Nah, jika pecahannya itu FPB-nya 1, maka itu sudah yang paling sederhana. Oke, kalau misalnya 4/6 tadi, FPB-nya berapa? 1 bukan? Bukan. FPB dari 4 dan 6 ini tidak sama dengan 1, sehingga ini bukan yang paling sederhana. Tapi kalau 2/3, ya kan? FPB dari 2 dan 3 itu apakah 1? Iya. Materi FPB kemarin kan sudah ya 1. Sehingga ini karena FPB-nya 1, ya kan? Nah, ini maka ini adalah bentuk paling sederhana, pecahan sederhana. Oke? Ini definisinya. Saya lanjutkan lagi. Operasi penjumlahan. Nah, ini jika ada penjumlahan bilangan jika A per B dan C per D adalah bilangan rasional. Nah, tadi bilangan rasional dengan B-nya dengan catatan B-nya tidak sama dengan 0 dan D-nya juga tidak sama dengan 0. Maka A per B ditambah C per D ini berapa? Nah, ini ya. Kalau itu katanya disamakan penyebutnya. Nah, lebih mudahnya ada yang dengan dikalikan. Nah, tetapi bisa jadi bukan dikalikan, ada kalanya tidak dengan dikalikan. Nah, kenapa? Jika B kali D bukan bilangan cacah terkecil yang dapat dijadikan penyebut yang sama, itu tidak mesti dikalikan. Tapi jika itu yang paling kecil, maka bisa dengan dikalikan. Nah, seperti ini. Kenapa bisa jadi AD plus BC? Ya, karena ini. B biar ke BD, maka dikalikan D. Kalau yang bawah dikalikan D, maka yang atas juga dikalikan D. Ini sama. Ke BD, ini kalikan B, maka di sini juga kalikan B. Sehingga ini sudah sama.
penyebutnya BD sehingga bisa dijumlahkan AD plus BC. Ini ya. Oke, sampai di sini. Kita lanjutkan lagi. Selanjutnya bagaimana jika setengah ditambah sepertiga? Nah, ini ada setengah, ini tambah sepertiga. Jumlahinya gimana ya? Oke. Kalau dari ilustrasi gambarnya ini setengah, ini sepertiga. Nah, nanti adik-adik bisa gambarnya yang lebih ini ya. Setengah ditambah sepertiga. Bagaimana ya? Kok bisa? Kok ini jadi 5/6 itu dari mana? Nah, sebenarnya setengah sama sepertiga, kalau mau lebih mudah kita bikin apa? Ya, kalau yang di sini dicontohkan pakai ini ya. Pernya ini setengah sama sepertiga. Lebih mudah kita bagi berapa? Bagi ke 6. Jadi 6 bagian. Oke. Seperti apa 6 bagiannya? Ini pakai di gini nggak apa-apa nih. Nih, kenapa kok ada itunya ya? Ini sebentar. Mungkin saya ini kan. Ini tadi kan setengah ya. Nah, kita jelek ya. Ternyata gambarnya jelek. Oke. Ini tadi ya. Nih, ini tadi setengah. Oke, setengah. Dari setengah ini, kan tadi ini setengah, ini tadi 3, ini tadi biar, apa itu namanya? Biar lebih mudah untuk menjumlahkan adalah dibuat yang sama. Pernya berapa? Kalau tadi pakai dikalikan. Oke, kalau gitu pakai ke 6. Ini jadikan per 6. Maka lebih mudah gimana? Ini biar 6 kan dibagi 3. Ini 1, 2, 3. Ya, sudah ya. Setengah. Ini sama aja. Ada berapa bagian? Ada 6 bagian. 1, 2, ya. 1, 2, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian. Dari 6 bagian ini ada berapa? Ada 1, 2, 3. Berarti setengah ini sama saja 3/6. Ilustrasinya gitu. 3/6. Oke. Sedangkan yang sepertiga, sepertiga ini tadi kalau dibikin per 6 gimana? Boleh ini gini aja. Nah, kan sudah ada 6 bagian. Mana aja 6 bagian itu? Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah sama 6? Sudah. Ada berapa ini per 6? Ada 2 bagian dari 6. Oke? Nah, sehingga sudah dalam bentuk 6 bagian, kalau dijumlahin, ada 3 bagian, ada 2 bagian, maka ada 5 bagian. Tapi memang bikinnya kalau bisa ini jangan besar kecil gini ya. Jadi adik-adik bisa gambar yang lebih bagus lagi. Jadi ada 5 bagian dalam 6 bagian kalau digabungkan nanti begitu. Oke? Atau kalau digabungkan ini nanti tambah 2 ini taruh ke sini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 dalam 6 bagian itu. Sehingga menjadi 5 per nah, gitu. Yang lain sama, 1/5, 3/5. Nah, ini kalau yang di sininya sama lebih mudah ya. Ada 5 bagian, awalnya ada 1, dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti gambarnya lebih bagus tapi ya. Oke. Gambar lagi. Oke. Saya gambar di atasnya atau bawahnya ya. Gini. Ini kebetulan sama-sama per 5 gitu ya. Nah, tapi nanti ya yang lebih rasional nih bentuknya. Oke, 1 bagian tadi gini ya, tadi 1 bagian kemudian ditambah 3 bagian. Nah, bisa 3 bagian. 1 bagian tambah 3 bagian, 1 tambah 3 bagian, sehingga adalah 4 bagian dari 5 bagian. Oke? Atau kita bikin anunya di sini nih. Tadi dibagi 5. Oke, maaf ya tumpuk-tumpuk ya. Tapi bisa dipahami ya. Mestinya bagiannya sama ya, oke. Tadi 1 ditambah 3, 1 ditambah 3. Jadi ada berapa di sini? Ada 4 bagian dari 5 bagian.
Oke, kalau untuk ilustrasinya begitu. Oke, ini ilustrasi untuk pecahan. Jadi adik-adik nanti kalau mengajarkan ke adik-adik di SD, anak-anak di SD seperti apa? Begitu bisa dengan ilustrasi gambar seperti itu. Tapi harapannya yang adik-adik gambar jangan bencong-bencong kayak gini ya, jangan melencong-melencong, bisa dengan media yang lebih bagus, bisa digambar dengan yang lebih bagus. Oke, ini saya hapus dulu. Oke. Nah, sehingga kalau mau nyari itu tadi lebih mudah kalau kita cari KPK-nya. Jadi adik-adik bisa mencari KPK dari penyebutnya seperti itu. Cara mencari KPK gimana? Itu sudah kemarin sebelum UTS. Adik-adik bisa buka lagi ya. Oke, operasi pengurangan sama sih pada dasarnya yang pengurangan sama pada penjumlahan. Mungkin terjadi bahwa nah ini pengalinya itu bukan bilangan cacah terkecil sehingga nanti bisa dibuat yang lebih kecil lagi. Kalau dikalikan bagaimana kalau ternyata bukan yang paling kecil? Nggak apa-apa, hanya saja nanti angka yang dijumlahkan, yang dikurangkan itu lebih besar. Jadi operasi perhitungannya menjadi lebih besar. Oke, dari definisinya. Kalau perkalian bagaimana? Nah, kalau dari definisinya, kalau perkalian ya mungkin agak berbeda. Kalau yang perkalian itu yang atas bisa yang pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi nggak begitu masalah. Nah, adik-adik jangan sampai keliru untuk mengajarkan dengan yang penjumlahan. Seringkali kalau yang tidak teliti, siswa-siswa SD nanti pas penjumlahan keliru. Yang pembilang dijumlah dengan pembilang, penyebut jumlah penyebut itu salah. Kalau yang pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut itu jika perkalian. Kalau penjumlahan nggak boleh. Nah, ilustrasinya ini kalau perkalian. Oke, nah ilustrasinya seperti apa, Bu? Kok bisa? Misalnya tadi ditanya oleh siswa, kok bisa perkalian seperti itu? Nah, ilustrasinya ini, 1/3 dikalikan 1/4. Oke, kita itu dulu ya. Kalau 2 kali 3. Saya gambar lagi dulu. Oke, kalau 2 kali 3 mungkin kita bikin ini ya. Ini kalau bukan pecahan. Oke, kita bikin yang bukan pecahan. Oh, enggak. Oke. Tetap besar kecil ya. Oke, kalau bukan pecahan misal 2 kali 3 itu 6. Nah, contohnya misal nih. 2 kali 3. Nah, misalnya segini 3. Ya kan, kalau perkalian ini segini itu 3. Segini ini 2. Maka sebenarnya 2 kali 3 itu 6. Ada berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kali 3, 6. Nah, kalau 1/3 kali 1/4 bagaimana, Bu? Nah, itu yang jadi masalah 1/3. Oke, sebentar. Oke, kalau 1/3 berarti kita bikin ininya. Saya bikin kotakan lagi di sebelahnya sini aja ya. 1/3 kali 1/4. Nah, ini 1/3 mungkin lebih mudah kalau kita bikin begini kali ya. 1/3 kita ambil yang kesananya 3, 1/4. Nah, kalau 1/3 berarti kan kalau ini ada 3 bagian, maka 1/3 itu mana? Kan satu bagiannya ini. Saya pakai warna lain. Saya ini. Nah, kalau tadi 1/3 bagian gitu ya. Udah ya. Ini pakai yang ini tadi 1, 2, 3. 1/3, oke? Nah, kemudian yang 1/4. Nah, yang tadi ada 4 bagian. Oke, 1/4-nya tadi mana? 1 bagi 4, misal segini. Oke. Nah,
Saya kasih warna apa lagi ya, pink. Ini tadi adalah 1/3. Yang ini ke sana tadi adalah ini 1/4. Nah, yang perpotongannya inilah di sini, ya kan? Irisan antara yang 1/3 dan 1/4. Ini ada berapa? Ada berapa bagian kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 bagian. Ini berapa bagian? 1. 1 dari 12 bagian adalah 1/12. Jadi perkalian antara 1/3 kali 1/4 adalah 1/12. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, begitu halnya dengan 2/3 kali 1/4. Kita bikin. Nah, dibagi 3 misalnya, kemudian 2/3-nya ini diarsir 2/3, oke? Kemudian 1/4, ini dibagi 4, kemudian diarsir 1 bagian ke sini. Nah, perpotongannya di mana? Perpotongannya di sini. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 bagian, ya kan? 12 bagian yang beririsan berapa? 2. 2/12. Sehingga 2/3 kali 1/4 di sini adalah 2/12. Oke? Bisa dipahami? Jadi ilustrasi gambarnya itu bisa digunakan untuk menjelaskan ke perkalian kenapa kok pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kalau diperhatikan seperti itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, saya clear all my drawing dulu. Oke, nah sehingga teorema-teoremanya ini kalau misalnya ada di sini A/B ini bisa dikalikan tadi itu, dikalikan dengan bilangan yang sama ya. B ini bisa, ini pakai sifat-sifat kemarin itu A/B kali D kali D dan seterusnya. Artinya seperti apa? Oke. Nah, operasinya bagaimana operasi pembagian? Tadi penjumlahan sudah, pengurangan sudah, perkalian sudah, pembagian. Nah, sekarang pembagian. Untuk C/D tidak sama dengan 0, D dibagi C adalah bilangan pecahan tunggal dengan sifat C/D kali D/C sama dengan 1. Oke. Kebalikan pecahan ini. Jadi kalau 1/3 kali 3/1 itu 1 karena pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ini ya. Nah, ini kalau ilustrasi pakai ininya lebih gitu. Nah, operasinya hampir sama dengan di perkalian tapi nanti di sini kalau apa namanya? Dibilangnya bentar. Nah, apakah itu karena dibalik gitu ya? Kenapa kok bisa dibalik-balik gitu? Kalau A/B dibagi C/D kenapa kok terus jadi dibalik D/C gitu? Nah, ada yang bisa memberikan ilustrasi kenapa kalau 2/3 dibagi 4/5, nah, oke. Kok jadi dibalik-balik? Sebenarnya bukan dibalik-balik, tapi pembagi ini yang 4/5 ini biar jadi apa namanya? Biar jadi ke 1 itu sebenarnya adalah dikalikan 5/4. Nah, nanti adik-adik bisa membuatnya seperti itu. Jadi ini apa sih gitu ya. Jadi 2/3 dibagi 4/5 ini ilustrasinya. 2/3 dibagi 4/5. Ini adik-adik dibuat panjang. 2/3 4/5. Nah, biar yang bawah jadi 1 itu gimana 4/5? Ya dikalikan 5/4. Kenapa? Biar jadi ini 20/20 ya kan. Tapi kalau penyebutnya dikalikan 5/4, oke, maka pembilangnya juga dikalikan 5/4 sehingga ilustrasinya seakan-akan dikalikan terbalik begitu. Oke. Jadi sebenarnya bukan dikalikan terbalik ya, tapi karena biar yang bawahnya itu jadi 1, maka dikalikan berapa gitu. Oke, saya clear all my drawing dulu. Oke, next. Oke. 2 dibagi setengah. Kemudian 1 dibagi setengah. Nah, ini sebenarnya apa sih? Barangkali bisa dijadikan ilustrasi. 1 dibagi setengah itu sebenarnya apa sih? Jadi 1 dibagi setengah itu sebenarnya ada berapa setengah dalam 1 utuh itu? Kalau ada 1 utuh,
Misalnya nih, ada satu utuh di sini. Ada berapa setengah? Nah, gitu. Ada berapa setengahnya? Setengah itu seberapa coba? Setengah gini ya. Oke, ini kan setengah ya. Ini kan setengah ya. Satu bagian dari dua bagian ini sama, 1,5. Nah, 1 dibagi setengah itu artinya ada berapa setengah dalam satu ini? Ada berapa? Ya ada 2 atau 2, Bu. 1 ini 2 ya toh? Nah, sehingga dibagi 1 dibagi setengah itu hasilnya adalah 2. Kenapa? Ada berapa setengah dalam satu utuh itu? Begitu ceritanya. Oke, ilustrasinya begitu. Sama, ini 2 dibagi 3/4. Ada berapa 3/4 dalam 2 itu? Oke, berarti gimana? Ada berapa 3/4 dalam 2 itu? Jadi saya bikin 2. Saya bikin 2. Gedenya sama nggak sih? Kurang besar. Oke. Ada berapa 3/4? Nah, berarti kan dibikin ini per 4. Oke. Jelek. Jelek. Oke, saya bagi per 4 ya. Dibikin yang lebih bagus ya. Oke, 3/4-nya itu seberapa? Nah, ini 3/4 kan 3 bagian dari 4 ya. Yang ini juga 3 bagian dari 4. Ada berapa 3/4 dalam 2 bagian itu? Jelas ada 2, ini 1, 2, ya kan? Tapi masih sisa. Sisanya berapa? Ada 2 bagian terhadap 3. Iya, makanya hasilnya ini. Oke. Nah, kalau untuk nyarinya sama seperti tadi. Kalau nyari pakai yang hitung-hitungan tadi, maka 2 dibagi 3/4, maka nanti 2 dibagi 3/4. Nah, kemudian 3/4 ini biar jadi 1 diapakan? Dikalikan 4/3. Sehingga kalau ini dikalikan 4/3, maka yang atas juga dikalikan 4/3. Nah, sehingga hasilnya yang bawah ini penyebutnya 1, maka yang atas adalah 8/3. Oke? 8/3 ya ini. 8/3. Nah, 8/3 kok jadi 2/3? Gimana? Ada yang bisa ngitungnya? Oke. Membuat pecahan biasa ke pecahan campuran ya. Nanti dibuka lagi. Jadi 8 dibagi 3 ini kan 3 tambah 3 masih sisa 2. Sehingga 2/3. Oke. Itu tadi terkait ke pembagian pecahan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Pecahan campuran. Nah, ini tadi ada pecahan biasa, pecahan campuran. Jika M adalah bilangan bulat dengan N per P, P-nya tidak sama dengan 0 adalah pecahan. Nah, ini pecahan campuran. Pecahan campuran itu seperti apa? Tadi yang adik-adik melihat ada 2, berapa tadi? 2/3. Nah, ini pecahan campuran. Sebenarnya apa? 2 ditambah 2/3. Jadi kalau kali tadi beda ya, dengan kali beda ini sama dengan 2 ditambah 2/3, maka ditulis 2/3. Oke? Oke. Beda ya dengan kali tadi beda. Oke. Pecahan campuran ini tadi 5 3/7 itu berarti 5 ditambah 3/7. 8 9/4 berarti 8 ditambah 9/4. Nah, pecahan campuran ini tadi definisinya. Caranya yaitu bisa dengan oh Bu, gimana tadi 8 dibagi ya? Tapi kalau 8 dibagi 3 tadi ke ini ya, 8 bentar. 8 dibagi 3. 8 dibagi 3, 2 kali 3, 6 dikurangi gini ya, 2 sisanya 2. 2/3. Nah, gitu caranya. Kalau mau bikin pecahan
campuran. Oke, bentuk-bentuk pecahan campuran. Nah, ini bentuk terkecil pecahan campuran jika N per P kurang dari 1. Jadi kalau tadi adik-adik ada yang melihat 3, 9 per 4. Nah, ini belum bentuk terkecil karena 9 dibagi 4 itu lebih dari 1. Iya kan? Ini lebih dari 1 ya. 2 lebih ya malahan. Oke, maka ini bukan bentuk terkecil, tapi kalau ada tulisan 3 seperempat, nah yang ini seperempat ini kurang dari 1, maka ini sudah bentuk terkecil. Oke. Nah, bagaimana untuk mengubah kalau 2/3 ini jadi gimana? Nah, ini caranya. 2/3, artinya kan 2 ditambah 1/3. Nah, ini 2/3. Nah, ini 2 ditambah 1/3. Maka untuk mencarinya sama tadi penjumlahan tadi, maka samakan penyebutnya. 2 itu kan sama aja 2/1 ya. 2/1 ditambah 1/3. Oke. Tadi kan dibuat per 3. Oke, enggak? Oke, buat per 3 atau gini, dibikin per 3, gini semua juga boleh. Oke, 1/3 kan kalikan 3, maka yang atas juga kalikan 3. 2 kali 3, ini sudah per 3, 1. Nah, sehingga ini itu. Oke, nggak ada masalah ya. Sehingga membuat ke bentuk pecahan campuran ke pecahan biasa, maka ini hasilnya adalah 6 tambah 1, ini 7/3. Begitu. Oke, aman ya? Sampai di sini dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya clear dulu. Oke, untuk penjumlahan bisa dengan menggunakan sifat komutatif dan asosiatif. Nah, masih ingat sifat-sifat itu? Nah, bisa juga dengan penjumlahan bersusun. Ini saya rasa adik-adik mudah ya. Kemarin sepertinya yang pas kita enggak online itu, yang pas kita pertemuan itu kan pernah kita bahas 44 tambah 53 itu 40 tambah berapa, 50 tambah berapa, bisa dijumlahkan dari sana. Oke, dulu ada yang dengan pengurangan juga. Adik-adik sudah mempelajari itu. Ini sama, 4/3 berarti 4 ditambah 1/3. 5/4 berarti 5 ditambah 1/4. Nah, bisa dengan lebih mudah 4 ditambah 5-nya ini dijumlahkan dulu, kemudian 1/3 sama 1/4-nya dijumlahkan. Nah, 1/3 sama 1/4 ini jumlahinnya gimana? Nah, kan lebih mudah gitu. Jadi kalau ada seperti ini nanti yang dijumlahin 4 sama 5 dijumlahkan, ya kan? Kemudian 1/3 sama 1/4-nya dijumlahkan. Nah, ini jadikan per 12, sama-sama per 12. Ini kali 4 ya, 1 kali 4, 4 kali 3, 1 kali 3, 3. Sehingga 7/12. Oke, yang di sini 4 tambah 5 kan jelas 9. 9 7/12. Oke. Aman ya? Ada yang mau ditanyakan di sini? Oke, karena terkait bilangan ini penting sekali untuk anak-anak SD, jadi nanti adik-adik silahkan mencermati lagi. Kemudian bagaimana ya cara mengajarkannya ke adik-adik SD? Nah itu perlu juga ya seperti itu. Oke. Oke, saya clear all my drawing dulu. Oke. Nah, aritmatikanya ini tadi bisa dengan penyusunan kembali, metode penyimpanan. Nah, yang kemarin kita bahas misal disimpan-simpan gitu ya. 13/10, ini apa ini? 3/10, oke. Oke, ini teknik untuk mencarinya ya. Jadi 83 ini kalau 80 tambah 3, 52, 50 tambah 2. Nah, ini bisa jumlahkan yang kemarin. 8,5, 8 tambah setengah, 5/3, 5 tambah 1/3, dan seterusnya. Tapi tidak harus dengan seperti ini. Oke. Lagi, ini masalah perkaliannya. 5 2/3 ditambah, dikalikan, kalau ini perkalian. Kali 2, 4/7. Maka seperti apa ya? Nah,
2/4/7 ini bisa ditulis sebagai ini 2 ditambah 4/7, maka bisa dibuat 5 2/3. Ini kalikan 2 dulu, kemudian ini dikalikan ke 4/7. Oke, jadi yang kedua ini ya. Nah, sehingga 5 2/3 kali 2. Nah, ini nanti dihitung. 5 ini 5 2/3 kali 4/7 juga dihitung. Seperti apa hitungnya? Sama yang tadi. 2 bisa dikalikan ke 5, 2 dikalikan ke sana. Ini juga sama. Ini ke sana, ini kalikan sehingga hasilnya ini ya. 5 kali 2 ditambah 2/3 kali 2, 5 kali 4/7 ditambah 2/3 kali 4/7. Hasilnya 10, yang ini adalah 4/3, yang ini adalah 20/7, yang ini 8/21. Kemudian kalau melihat di sini, maka dicari apanya? Iya, FPB-nya ke 21. Sehingga kalau 10, ini tadi udah 10, yang ini per 21. 3 ke 21 kali 7, sehingga 4 kali 7 itu 28. 7 ke 21 itu kali 3, sehingga 20 kali 3 itu 60. 21 tetap, sehingga 28 tambah 60 tambah 8 itu adalah 96/21. Atau ini bisa dijadikan yang lebih sederhana ini, atau yang lebih paling sederhana ini. Oke, jadi dengan disederhanakan caranya begitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan barangkali? Kalau ada yang mau tanya boleh loh. Oke, nggak ada? Sangat jelas? Oke, kalau sangat jelas saya clear all my drawing dulu. Oke, selanjutnya. Nah, angka desimal. Setiap bilangan cacah dapat representasikan oleh posisi angka berbasis 10. Nah, dengan kata lain, bilangan cacah adalah kurang dari 10 atau ini apa ya? Nah, ini di desimal. Oke. Nah, ini angka desimal. Atau sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan barangkali? Ya, kita sampai jam berapa ya? Oke, desimal. Desimal, setiap bilangan cacah dapat direpresentasikan oleh posisi angka berbasis 10. Nih, kita lihat di sini kalau angka desimal itu bisa dibentuk pada bilangan cacah seperti ini. Agak mungkin ada apa menakutkan? Enggak, nanti kita lihat bersama. Pada bilangan cacah ada angka desimal, koma desimal. Pada desimal campuran memisahkan angka untuk bilangan bulat pada sebelah kiri dan angka untuk bilangan pecahan pada sebelah kanan. Jadi 9,8/7 ini yang 0,8/7 ini bentuk bilangan pecahannya. Tapi ini masih masuk ke bilangan rasional. Coba adik-adik masih ingat nggak tadi yang rasional? Ini bisa dibuat dalam upper B? Bisa ya? Kita campur 9. Di sini 87/100. Karena tidak ada titik-titiknya. Yang cukup di sini kan 87/100. Oke. Kalau ini pecahan campuran. Oke. Itu ya. Itu desimalnya ini. Nah, angka desimal itu nih. Jadi di angka desimal itu bisa dari ini 9,87, 0,25, nah itu bentuk-bentuknya. Selain desimal, di SD juga diajari tentang persen. Persen itu yang seperti apa? Persen, nah ini seringnya ada yang keliru, persen. Present atau apa? Persen itu dari kata persentase, seringnya persentase ya, karena persen itu per 100. Nah, untuk setiap bilangan cacah bentuk persen yang dinyatakan dengan simbol. Nah, adik-adik bisa biasanya melihat persen-persen gini di mana? Berapa persen ya gitu, di mana?
diskon ya. Kalau di mall itu ada diskon, diskonnya berapa persen? Nah, sering ada diskon dan sebagainya. Nah, ini bisa dibuat dalam bentuk persen. Jadi pecahan-pecahan gini bisa dibuat dalam bentuk persen. Nah, ini kalau ini sebenarnya bukan per 100 tapi per 1000 ya. 627 karena di belakangnya ini 3 maka per 1000. Bisa nggak dibuat dalam persen? Bisa. Kalau mau dibuat dalam persen maka dibuat dalam per 100. Maka kalau dibuat dalam per 100 gimana? Iya, di sini adalah 62,7. Oke. Bu, kok bisa cepat? Iya. Yang bawah saya 1000 biar jadi 100 kan dibagi 10 ya. Maka yang atas juga dibagi 10. Nah, sehingga 62,7. Atau ini bisa ditulis sebagai 62,7%. Nah, kalau mau pakai persen, maka di sana adalah per 100. Oke. Kalau ini, berarti ini 1 per 1000 kalau kepecahan biasanya. Bisa nggak dibuat persen? Bisa. Kalau mau per 100, maka ini dibuat per 100. 1000 biar jadi 100 diapakan? Dibagi 10. Iya kan? Maka yang atas dibagi 10. 0,1. Nah, Bu, kenapa pecahan gini? Nggak apa-apa. Ini artinya apa? 0,1%. Nah, jadi kalau mau buat bentuk persen adalah jadikan ke per 100. Oke, tipsnya gitu. Ini 3, 2/5. Ini kan 3, terus ini 25 per 100. Nah. Bu, kalau mau jadikan persen, ya nggak apa-apa. 3 itu berarti berapa per 100? Nah, kan ini sebenarnya ditambah gini kan. 3 ini kan sama aja 3 plus gini kan. Nah, 25 per 100. Maka di sini berapa? 3? Ya 300 kan. Nah, maka di sini adalah 325 per 100. Sehingga berapa? 325%. Oke? Oke. Itu mengubah ke persen. Ada yang mau ditanyakan dulu barangkali di sini? Jelas banget ya? Oke, ini persen. Nah, kalau persen ini dibuat dalam pecahan, nah ini kebalikannya. 34%, berarti 34 dibagi 100. Nah, 0,08. Nah, ini tinggal ini loh. Berarti gimana? Wah, Bu, susah kalau ini tadi tinggal 34 dibagi 100. Ya sama. 0,08. Jelek banget sih nulisnya ya. 0,08 dibagi 100. Sama, pokoknya kalau persen itu jadi bagi 100. Bu, ini jelek ya. Sudah, kita buat yang lebih bagus. Ya, berarti yang atas biar nggak koma kalikan berapa? Kali 100. Berapa? 8. Berarti yang bawah juga kali 100. Nolnya jadi 4. Kan gitu. Oke? Nah, ini jadi berapa? Ya sama. Pokoknya tulis aja di situ. Jadi per 100 gitu kalau dari persen. Udah, pokoknya kalau persen berarti per 100 gini. Bu, lah ini bentuknya aneh yang lain, ya udah, mau dibentuk yang lain nggak apa-apa. 6 ditambah 1/5 itu artinya 6/1/5 itu artinya apa? 6 ditambah 1/5 kan gitu kan? Dibagi 100, nah ini yang dibagi 100 mana? Dua-duanya, maka ini dibagi 100 1/5, ya, tambahnya dibagi gede aja. Oke. Ini dibagi 100, 1/5 dibagi 100, ya 1/500 kan gitu. 6 per 100 tambah 1/500 gitu. Oke? Oke. Atau kalau misalnya bingung ini mau dibuat kepecahan biasa dulu. Berapa tadi? 6/1/5. Kalau mau dijadikan pecahan biasa tadi ada apa kan? Nah, tadi di depan tadi adik-adik mestinya itu ya. Jadi 31/5. Nah, ini 31/5 dibagi 100, ya kan? Dibagi 100, maka jadi berapa? 31/500. Dan seterusnya sampai ke bawah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu barangkali?
Oh, enggak ada juga? Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, tadi udah. Nah, buat contoh dan penyelesaian berkaitan dengan persen dalam aritmatika sosial. Nah, adik-adik apa? Bentuk persen dalam aritmatika sosial. Mau dimatikan semua ini. Menyimak atau tidur semua ini? Dari tadi nggak ada ininya ya. Oke, apa contoh di aritmatika sosial? Halo? Ada orangnya nggak ini? Astagfirullah. Ada, Bu. Kenapa mematikan semua? Ada, Bu. Siapa yang mau memberikan contoh? Aritmatika sosial itu apa toh? Permasalahan kehidupan sehari-hari. Tentang aritmatika sosial itu tentang bisa dengan untung, rugi, diskon, tara. Nah, itu. Sehingga nanti di pas persen itu bisa adik-adik ambil misalnya kayak toko menyediakan diskon berapa. Nah, itu bisa terkait di masalah persen. Dan saya rasa kalau ke siswa bisa diawali dari masalah-masalah seperti itu sehingga lebih menarik gitu. Nah, materi terkait bilangan rasional selesai sampai di situ. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya anggap sudah paham ya. Saya lanjutkan lagi. Materi selanjutnya, bilangan irasional. Jadi saya bilang kalau masih ada waktunya kita lanjut ke bilangan irasional. Oke, bilangan irasional tadi sudah dinyatakan bahwa kalau bilangan rasional itu yang bisa dinyatakan dalam A per B dengan A bilangan bulat B bulat. Tapi kalau tidak bisa maka itu irasional. Tadi ada yang mengambil contoh akar 5. Nah, akar 5 itu masuk irasional. Nah, biasanya kalau pecahan desimal berulang, di situ berulang dan seterusnya, itu bisa dibuat dalam bentuk rasional. Atau tidak berulang tapi berhenti, nah, tidak pakai dan seterusnya, itu juga bisa masuk dalam bilangan rasional. Begitu. Jadi kalau bisa dibentuk dalam bentuk pecahan, itu berarti bilangan rasional. Oke, itu kemudian ini contoh ini tadi yang bilangan irasional. Tidak akan berakhir, tidak berulang. Oke, ini tadi nggak jelas ya ini bilangan rasional karena tidak teratur. Nah, kalau nol ini tadi seperti saya contohkan tadi, yang bisa dibentuk dalam bentuk pecahan biasa maka rasional. Kalau yang nggak bisa maka irasional. Oke, nah contohnya pi, nah, mungkin ini kan nggak angkanya nggak jelas. Nggak ada keteraturan, maka itu masuk ke irasional. Nah, contohnya ini tadi. Nah, ini mungkin ada diberikan contoh bagaimana sih tadi mencarinya sepertiga kok bisa jadi sepertiga, atau tadi 0,54 kenapa bisa jadi 54/99, nah, atau 54/100 kalau 0,54 dan seterusnya kenapa jadi 54/99. Nah, ini salah satu contohnya. Ini 0,3. Nah, ini kenapa bisa jadi sepertiga? Nah, ini bisa kita misalkan sebagai A. Kemudian kalau 10A kita kalikan 10 maka 0,33 ini 3, nah ini kan belakangnya karena berulangnya sama, ya kan? Berulangnya sama. Nih, kalau dikurangkan kan 0. Ini kita balik ya, 9A3, maka A3/9. Oke? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sehingga kalau 0,33 ini tadi bisa dibentuk dalam 1/3. Nah, adik-adik nanti bisa mencari contoh-contoh yang lain. Oke, itu bilangan rasional dan irasional. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak barangkali sampai di sini dulu untuk pertemuan kita. Nanti kita lihat dengan tugas-tugasnya. Jadi setelah ini nanti rekamannya akan saya share seperti biasa. Kemudian setelah itu ada tugas yang saya upload di Google Classroom. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, nanti saya akhiri dulu untuk pertemuan kita hari ini. Dan sampai berjumpa untuk pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri.